Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratila Anjalia dari Administrasi Publik 7C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan yang telah saya pelajari pada saat semester 7. Nah, untuk materi yang lebih lengkapnya, teman-teman, selamat menyimak. Selanjutnya saya akan menggambarkan slide-slide pada PPT yang telah saya siapkan. Di sini ada definisi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan atau decision making merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Bahasa Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Adapun menurut Terry 2003, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pengambilan keputusan. Ciri-ciri pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, proses keputusan. Itu dipertimbangkan dengan faktor waktu seperti pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Yang kedua, waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Dan yang ketiga, waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Ciri-ciri pengambilan keputusan yang kedua yaitu konsep ikatan, yaitu jika suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak. Itu hasil daripada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan yang baik dapat digambarkan sebagai suatu kesimpulan. Keputusan itu akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambilan keputusan dengan keputusannya berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara bekerjanya keputusan itu sendiri. Ikatan akan timbul karena orang-orang di dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan dan melaksanakan keputusan itu. Selanjutnya, ciri-ciri pengambilan keputusan yang ketiga, yaitu penilaian. Nah, terdapat dua unsur yang mempengaruhi terhadap keputusan itu, yaitu kepentingan pribadinya dan kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan, sekalipun dua faktor penilaian itu sangat kompleks. Adapun faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pimpinan pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan, pilihan antara dua atau lebih alternatif. Selanjutnya, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Ciri-ciri pengambilan keputusan yang keempat yaitu perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Seperti setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah bersifat dominan atau terkuat, yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi secara sadar maupun tidak sadar bagi pimpinannya. Perilaku dengan maksud atau tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada pembuatan keputusan, yaitu pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau pikiran mengenai frekuensi perakiraan yang akan terjadi. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan-keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam, tapi tanda-tanda umumnya antara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Nah, pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Selanjutnya ada tingkat-tingkat pengambilan keputusan. Setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda. Keputusan biasanya memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama, keputusan otomatis. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan. Ketiga, keputusan yang berdasarkan pertimbangan. Dan yang keempat, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan pribadi. Keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Dan yang kedua, keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Keputusan bersama tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Ada fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok, baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. Selanjutnya, ada dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry, menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku antara lain. Yang pertama, intuisi, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang tingkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan, akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Selanjutnya, kedua, pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul.
Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Selanjutnya 3. Fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamika data, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Dan yang keempat, yaitu wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentisitas atau otentik, dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanen. Sifatnya, keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang terakhir yaitu yang kelima, rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif dalam masyarakat. Keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada menurut Terry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam decision making yaitu 1. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi. 3. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan. 4. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 5. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 6. Diperlukan decision making yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 7. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Dan 8. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Sedangkan menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi decision making antara lain 1. Faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. 2. Faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. 3. Faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 4. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan,
dan pendirian. Selanjutnya, ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan kedua faktor berikut adalah tahapannya. Yang pertama, menetapkan keputusan. Kedua, pengumpulan informasi. 3. Menimbang semua faktor. 4. Melaksanakan pengambilan keputusan. Dan 5. Evaluasi setiap keputusan. Selanjutnya ada aspek-aspek pengambilan keputusan. Menurut Irving Menn 1979, membagi pengambilan keputusan di dalam 3 hal, yaitu pertama, kemampuan menghadapi tantangan, yaitu kemampuan untuk menghadapi suatu yang mengganggu atau menarik perhatian untuk mencapai situasi yang ingin dicapai. Kedua, adalah kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif, dan yang terakhir adalah kemampuan menerima resiko dan melaksanakan keputusan yang diambil. Selanjutnya, menurut Siagian 1991 dalam Kuntadi 2004, 15 menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek internal dalam pengambilan keputusan antara lain, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aspek eksternal dalam pengambilan keputusan antara lain 1. Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. 2. Orang lain dalam hal ini menunjukkan pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain, terutama orang dekat, dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada gaya-gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan yang ditunjukkan oleh Dennis dalam Ugurlu 2013 adalah sebagai berikut. 1. Cautious, individu menerapkan gaya pengambilan keputusan kewaspadaan dengan membuat keputusan dengan hati-hati. Yang kedua, avoidant, pengambilan keputusan menghindar, cenderung melepaskan pengambilan keputusan kepada orang lain. Yang ketiga, procrastination, individu dengan gaya pengambilan keputusan menunda-nunda, cenderung menunda keputusan tanpa alasan yang dapat diterima. Mereka terus mencoba untuk menunda keputusan tersebut. Yang keempat, spontaneous, individu dengan gaya pengambilan keputusan spontan, ialah cepat dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan dari keterbatasan waktu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan, seberapa banyaknya informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan
Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan tidak bersifat merugikan. Faktor lain yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi adalah adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, faktor sifat yang baik maupun tidak baik yang ada di dalam diri seorang pembuat keputusan. Pengaruh dalam kelompok lain, yang terakhir faktor pengalaman. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan antara lain, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Kurang bijaksana jika keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi karena dalam suatu organisasi terdapat banyak kepentingan bersama. Jika hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, maka tidak akan tercapai keputusan yang membuat tercapainya tujuan dalam organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif utama sebagai referensi pengambilan keputusan yang dapat mencakup pada kepentingan organisasi pengambilan keputusan. Merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Dengan kata lain, dalam pengambilan keputusan dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan atau keberanian untuk mencapai tujuan. Setelah itu, keputusan tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan organisasi. Terakhir, ada tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu 1. Tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat tidak kontradiktif. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi tentang pengambilan keputusan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.